Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi jumpa dalam ibadah online Minggu Suara Injil. Mari persiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kuat kami. Dan saat ini kembali kami ada lagi dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Urapi kami, biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami akan buka ibadah Minggu online Suara Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita mau bersorak, bersukacita. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia adalah sumber kekuatan kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber ya kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita, Dialah bagian kita untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku. Haleluya, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kalau badai menerpa aku takkan goyah, karena kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Kaulah kekuatan kami, kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menyerang, takkan goyang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, besarnya kasih, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacita kami, Kaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan, Kaulah juru selamatku. Kami bersyukur karena Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Saat badai menerpa, kami tak akan takut, kami tak akan goyang. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu, begitu besar karya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber sukacita kami. Dan saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan, firman yang akan membentuk kami, firman yang akan memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Biarlah hidup kami selalu mencapai kesempurnaan sama seperti Engkau. Dan biar hidup kami selalu hidup yang memberi dampak bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga kami yang mendengarkan dan kami yang beribadah hari ini mendapat kekuatan baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang berkemenangan.
karena kami percaya firman dan Roh Kudus itulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Berterima kasih dan bersyukur untuk hadirat-Mu yang kami nikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah mengenai identitas pribadi Yesus Kristus. Setiap kita punya identitas. Saudara dan saya punya identitas masing-masing, dan itu melekat dalam diri kita. Identitas kita itu berhubungan dengan asal-usul kita, siapa orang tua kita, bagaimana status pendidikan, pekerjaan, dan aspek-aspek dalam hidup kita. Dan hari ini, saudara, secara khusus, kita akan belajar dan lebih lagi mengenal pribadi Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, di situ tertulis, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan foto dari seorang pilot ini. Dia mengaku bernama Frank Taylor dan bekerja sebagai pilot dari Pan Am atau maskapai Pan American World Airways. Nomor ID-nya adalah 0187615. Foto kedua yang saya ingin kita perhatikan adalah foto dari seorang wanita yang mengaku bernama Anna Delvey. Dan menurut pengakuannya ia adalah seorang miliarder Rusia dan punya berbagai bisnis investasi. Bagaimana pandangan dan pemikiran kita tentang dua tokoh ini? Apakah kita percaya terhadap pengakuan mereka? Adakah kita langsung menerima apa yang mereka klaim sebagai identitas diri mereka? Frank Taylor sebenarnya bernama asli Frank Abagnale, dan dia ternyata adalah seorang penipu yang mengaku sebagai seorang pilot. Juga ia mengaku sebagai dokter, pengacara, dan guru. Dia punya banyak identitas palsu yang berbeda-beda, dan ia berhasil menipu banyak sekali orang. Tapi kemudian ia ditangkap oleh FBI. Wanita yang mengaku bernama Anna Delvey sebenarnya bernama asli Anna Sorokin, dan ia juga adalah seorang penipu yang berkewarganegaraan Jerman. Dan dari berbagai aktivitas penipuannya, ada banyak tokoh, pengusaha, dan sosialita di kota New York yang terperdaya dan rugi karena aksi penipuannya. Mengapa dua pribadi ini ketahuan berbohong? Pertama adalah karena tidak ada legitimasi. Frank Abagnale yang mengaku bernama Frank Taylor tidak bisa menunjukkan keahliannya sebagai seorang pilot, juga keahliannya di bidang yang lain yang dia akui sebagai identitas dirinya. Mereka tidak punya bukti-bukti, dan apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan fakta. Anna Sorokin akhirnya terbongkar identitas palsunya karena laporan dari seorang temannya. Terhadap pengakuan seseorang, tentu kita perlu cek dan recheck, saudara. Kita perlu mencari tahu kebenarannya. Benarkah orang yang mengaku sebagai pribadi tertentu sungguh-sungguh sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada? Terhadap Tuhan Yesus, banyak orang yang juga meragukan kebenaran identitasnya sebagai Tuhan dan Allah. Tapi ada banyak orang yang tidak mau mencari tahu, tidak mau berusaha untuk mengenalnya secara pribadi. Justru yang dilakukan adalah hanya mempercayai apa kata orang, mempercayai desas-desus yang disebarkan orang lain, percaya kepada hoax,
dan tidak mau menggali sendiri, mencoba mencari kebenaran tentang pengakuan Yesus Kristus mengenai dirinya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, di situ Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dalam bahasa Yunani, kata guru dan Tuhan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah disebutkan dengan kata hodidaskalos dan hokirios. Dan kalau kita mencoba untuk merenungkan konteks dari bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus, maka kata guru dan Tuhan ini dalam bahasa Ibraninya adalah Ravi dan Adon. Kata Ravi atau Rabi dan Adon atau Adonai merupakan kata yang juga seringkali dipakai oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi, bahkan ada bangsa-bangsa juga lain yang sampai hari ini memakai kata Rabi untuk menyebut tentang Tuhan. Tuhan adalah Rabi, segala Rabi. Dan kalimat Tuhan Yesus di sini sesungguhnya benar-benar menyatakan bahwa Dia adalah pribadi Tuhan dan Allah. Mungkin ada di antara kita yang masih merasa kata-kata di dalam ayat Yohanes 13 ini kurang begitu kuat tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan mengenai dirinya. Karena itu kita akan membaca di ayat yang lain apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, di situ tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini menunjukkan bahwa Dia menyetarakan dirinya dengan pribadi Allah Bapa. Dan dengan jelas Ia bermaksud menyatakan identitasnya sebagai Allah. Kita juga dapat melihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana respon jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Filipus mengenai Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 di situ tertulis, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Sekali lagi saudara, dari ayat-ayat ini Tuhan Yesus jelas menyatakan tentang identitas dirinya sebagai pribadi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita perlu memahami bahwa pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang unik. Tidak ada duanya di dunia ini. Dia adalah Allah 100% dan Dia juga adalah manusia 100%. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, tapi Ia juga adalah pribadi yang satu dengan Bapa. Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Kalau ayat-ayat ini masih dirasa kurang meyakinkan tentang pernyataan Yesus Kristus mengenai dirinya sebagai Tuhan, maka kita dapat membaca bagaimana reaksi orang-orang Yahudi terhadap perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 33, di situ tertulis, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi jelas sekali saudara, bahwa pengakuan Tuhan Yesus mengenai dirinya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah.
Itu sebabnya orang-orang Yahudi marah karena menganggap itu sebagai sebuah penghujatan. Sebab Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Untuk mengetahui kebenaran apakah Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan, Allah pencipta semesta ini, maka kita perlu mencari tahu kebenarannya. Kita membutuhkan bukti-bukti apakah benar Ia adalah Allah. Dalam Alkitab terkandung ada banyak bukti-bukti keilahian Kristus yang menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan, Allah pencipta semesta ini. Yohanes 1 ayat 1-14, di situ kita membaca bahwa Ia adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia sama seperti kita. Ada beberapa hal yang akan kita belajar bersama mengenai bukti-bukti tentang keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Dan bukti-bukti ini mendukung pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai Tuhan. Bukti yang pertama adalah kelahirannya yang ajaib. Kita dapat membaca kisah kelahiran Kristus di dalam Injil Matius 1 ayat 18-25 dan juga dalam Injil Lukas 2 ayat 1-7. Ia tidak lahir dari benih manusia, tapi lahir oleh Roh Kudus melalui seorang perawan bernama Maria. Ia datang dari atas, berasal dari sorga. Dalam Yohanes 8 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Asal-usul Tuhan Yesus Kristus di sini tertulis dengan jelas. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah dan menjadikan dirinya sama dengan kita manusia. Bahkan ia rela menjadi hina, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukti yang kedua adalah kehidupannya selama berada dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia tidak berdosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, di situ tertulis bahwa ia tidak berdosa. Dan siapa yang tidak berdosa selain Allah sendiri? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus Kristus berbeda. Ia suci tanpa dosa. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa ia adalah Tuhan, Allah pencipta semesta ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia melakukan banyak karya mujizat. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang buta, lumpuh, tuli, bisu, yang kerasukan setan. Tuhan mengadakan pelipat gandaan, menenangkan badai, dan berbagai karya mujizat lainnya yang luar biasa. Semua mujizat yang Tuhan kerjakan menunjukkan tentang pribadinya dan identitasnya sebagai Allah yang berkuasa. Selain mujizatnya, kita juga dapat melihat dari pengajarannya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah hukum-hukum dan aturan yang tidak berasal dari dunia ini. Pengajarannya bersifat luhur, mulia, ilahi, dan sorgawi. Ia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh, mengampuni orang yang menganiaya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Hidup dalam kesempurnaan seperti Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari semula. Bukti yang ketiga adalah kematiannya. Kematian Kristus adalah untuk pengampunan dosa-dosa kita manusia. Kematiannya itu membawa pendamaian antara kita dengan Allah. Kematiannya menebus dan menggantikan kita. Apa yang terjadi pada Yesus Kristus sesungguhnya merupakan ganjaran yang seharusnya kita terima. Tapi itu semua Dia tanggung di dalam tubuhnya. Kematiannya membaharui kita, dan kematiannya menyelamatkan kita semua manusia. Tidak ada kematian seperti kematian Yesus.
Kematiannya mulia. Seorang prajurit Roma yang melihat secara langsung akan kematian Kristus berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Pernyataan bahwa ia adalah anak Allah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kata anak Allah yang disematkan kepada Tuhan Yesus berbeda dengan kata anak Allah yang disematkan kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah, tapi dalam pengertian yang berbeda. Tidak sama dengan pengertian anak Allah dalam pribadi Kristus. Yesus sebagai anak Allah mengandung arti bahwa Dia adalah Allah. Bukti yang keempat adalah kebangkitannya. Ia tidak berdiam di dalam kuburan. Ia tidak tinggal di sana sampai hari ini menjadi tulang belulang. Tidak, saudara. Tapi ia bangkit karena ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas kematian. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Kematian dan alam maut tidak dapat menahan pribadi Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang memiliki kehidupan. Bukti yang kelima mengenai kebenaran perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya adalah kenaikannya ke sorga. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan peristiwa ini disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Kenaikannya ke sorga menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang bertahta dan berkuasa atas segalanya. Ia yang berasal dari atas, kembali lagi ke atas. Ia yang berasal dari sorga, kembali lagi ke sorga. Dan ini sungguh menunjukkan sebuah bukti akan kebenaran pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya bukanlah kata-kata yang kosong, bukanlah sebuah tipuan dan kepalsuan, tapi perkataannya tentang dirinya bahwa Dia adalah Tuhan merupakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur dan dapat dipercaya. Sekarang masalahnya, saudara, bagaimanakah respon kita? Apakah kita mengabaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita tidak mau percaya kepadanya? Ataukah kita mau mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Pilihan ini ada pada saudara dan saya. Tuhan mengetok pintu hati kita masing-masing dan merindukan agar kita percaya kepadanya. Ada konsekuensi dari kepercayaan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bagi yang tidak percaya, firman Tuhan katakan akan ada kebinasaan yang dialami. Tapi bagi yang percaya, maka keselamatan dan kehidupan kekal menjadi bagian yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang adalah waktunya. Tuhan memanggil saudara, merindukan saudara untuk membuka hati bagi Dia dan percaya kepadanya, serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Jangan tunda nanti, saudara, tapi mari ambil keputusan hari ini. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau adalah Tuhan yang telah datang karena kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mati disalibkan, turun ke alam maut, dan bangkit pada hari yang ketiga, serta naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Terimalah aku ya Tuhan, ampunilah dosaku, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan teruslah setia dalam kehidupan iman saudara sampai akhir. Bagi kita semua yang sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti akan kebenaran identitas pribadi-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Allah. Engkau adalah pencipta semesta ini dan penguasa segala yang ada. Ajar kami untuk selalu menghargai dan menyembah Engkau Tuhan. Tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dengar-dengaran dan selalu tinggal dalam kasih anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu dan setia selalu sampai akhir. Kami sungguh mengucap syukur untuk keselamatan, untuk anugerah kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai terendah. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu, agar setiap kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu bagi bangsa kami. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami menyerahkan setiap rencana kegiatan kami, segala aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati setiap karya pekerjaan tangan kami, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan terus memberkati dan melindungi setiap keluarga kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh-Mu, dan menanggalkan semua dosa serta hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita pada hari Minggu ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus kita kerjakan setiap hari, karena ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan tubuh dan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam segala pekerjaan, tugas aktivitas saudara, dalam studi dan dalam segala hal. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya.